Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam warga belajar dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Ayu Rama Agustina. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang rekam jejak peradaban Indonesia paket C kelas 10 modul 2. Langsung saja. Unit yang pertama, penelitian manusia purba. Mengenal masa purba. Zaman prasejarah adalah suatu zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Manusia yang hidup pada masa praksara disebut manusia purba. Pada masa ini satu-satunya sumber untuk mengetahui sejarah kebudayaan manusia purba yaitu dengan melihat peninggalan-peninggalan berupa fosil, alat kehidupan, dan fosil tumbuh-tumbuhan maupun hewan yang hidup dan berkembang pada masa itu. Corak kehidupan manusia purba terbagi dalam dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Yang pertama, aspek sosial. Hidup nomaden atau paleotikum, berburu tingkat sederhana. Nomaden itu hidup yang secara berpindah-pindah. Aspek sosial yang berlangsung dimulai dengan interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan bahasa yang mereka buat dan mereka mengerti sendiri. Ketika berburu, mereka bekerja sama secara kelompok untuk mendapatkan hewan buruan. Maka dari itu jumlah orang dalam satu kelompok tidak bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Jadi mereka itu bekerja sama berburu dilakukan secara berkelompok. Yang B, semi sedentair atau mesolitikum. Hidup semi sedentair disebut juga setengah menetap. Yang ketiga, sedentair atau neolitikum. Corak kehidupan sosial yang terkemas dalam kehidupan sedentair atau hidup menetap di suatu tempat terbentuk karena tantangan-tantangan alam yang dialami manusia dalam masa-masa sebelumnya. Yang keempat, perundagian. Populasi masyarakat yang semakin banyak akibat dari terpenuhinya kebutuhan dan semakin meningkatnya sejahtera manusia mendukung sistem sosial yang lebih kompleks sehingga muncul desa-desa besar yang merupakan gabungan dari kelompok-kelompok kecil untuk membentuk tata kehidupan yang semakin terpimpin dan teratur. Dan termasuk kegiatan religi, yaitu mulai muncul kepercayaan yang membentuk kultus terhadap nenek moyang. Yang kedua, aspek ekonomi. Yang pertama, aspek ekonomi itu terbagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa pemburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Alam menjadi sumber utama manusia, baik floranya maupun faunanya. Nah, pada saat masa itu mereka untuk memenuhi kebutuhannya mengandalkan alam dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya, masa pemburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Manusia sudah tidak mengandalkan secara penuh terhadap alam karena terlihat dari alat yang dihasilkannya terdapat nilai keindahan dan estetika. Pada masa ini berkembang 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat di Indonesia yang mendukung mata pencaharian mereka. Adapun tradisi tersebut, yang pertama itu ada tradisi serpih, bilah, yang kedua tradisi alat tulang, dan tradisi kepik genggam. Lanjut, yang ketiga masa bercocok tanam. Cara hidup baru yaitu bercocok tanam. Meskipun yang dilakukan sangat sederhana, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan satu kelompok yang terdiri dari 20 sampai 50 orang. Jadi pas masa itu jika mereka sudah selesai panen, maka lahan bekas bertani itu ditinggalkan mencari tempat untuk bertani di tempat yang selanjutnya, mencari tempat baru untuk bertanam. Yang keempat, masa perundagian.
Masa ini kehidupan manusia dapat dikatakan telah beragam karena banyak terdapat perubahan baik dari sistem ekonomi, sosial maupun religi. Manusia sudah mulai mengenal peleburan timah dan biji logam untuk keperluan membuat alat yang lebih canggih. Dalam melakukan pelayaran juga telah diterapkan sistem berlayar dengan perahu bersayap. B. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan salah satu bagian unik yang tidak bisa terlepaskan dari keberadaan kita di Nusantara ini. Kita sebagai manusia yang berbudi sepatutnya tak melupakan sejarah dari mana asal mula dan sebab musababnya hingga kita berada di sini di Indonesia. Nenek moyang yang merupakan cikal bakal keberadaan kita saat ini tentu harus kita kenali meski hanya dari sekedar pengetahuan. Banyak pendapat yang bermunculan terkait dengan dari mana sejatinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Para ahli sejarah saling mengeluarkan argumennya disertai dalih pembenaran dari dugaannya masing-masing. Kendati begitu, banyak pendapat tersebut. Ada satu pendapat yang nampaknya memiliki bukti dan dasar pemikiran yang paling kuat. Dan pendapat tersebut berasal dari seorang sejarawan asal Belanda yaitu von Heine-Galdern. Lanjut, pembagian bangsa Melayu Indonesia meliputi yang pertama bangsa Proto-Melayu, yang kedua bangsa Deutero-Melayu, dan yang ketiga suku primitif. Bangsa Proto-Melayu ini masuk ke Indonesia melalui dua jalur. Yang pertama melewati jalur barat yang dilalui itu dari Malaysia sampai ke Sumatera. Yang kedua melalui jalur utara yang dilalui itu Filipina menuju ke Sulawesi. Bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Yang ketiga ciri suku primitif. Suku primitif ini terbagi menjadi 3. Ada manusia Pleistosin, terus suku Wedoid, dan suku Negroid. C. Kebudayaan zaman praaksara. Pembagian zaman prasejarah berdasarkan arkeologi yang merupakan ilmu kepurbakalaan yang mempelajari peninggalan sejarah purbakala manusia berupa benda-benda budaya, artefak untuk menyusun kembali atau rekonstruksi kehidupan manusia dan masyarakat purba. Yang pertama itu zaman batu. Zaman batu terjadi sebelum logam dikenal dan alat-alat kebudayaan terutama dibuat dari batu di samping kayu dan tulang. Zaman batu ini diperiodisasikan menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Yang kedua, zaman logam. Pada zaman logam, orang sudah dapat membuat alat-alat dari logam. Di samping alat-alat dari batu, orang sudah mengenal teknik melebur logam, mencetaknya menjadi alat-alat yang diinginkan. Periode ini juga disebut masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan, seperti zaman perunggu dan zaman besi. Nah, itu rekam jejak tentang sejarah ya. Cukup sekian dan terima kasih.